Warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya baru 80% ini. Karena memang waktu duha dingin-dingin seperti ini memang luar biasa godaannya. Saya ulangi, semoga ini semangatnya full kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allimna, Allahumma anfa'na bima 'allimna wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita, memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk hadir di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis zikir ini, di dalam majelis Quran ini, di mana tujuan kita semua yang hadir di sini ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kaki kita, pengorbanan kita untuk sampai di tempat ini, bahkan kepada majelis syura dari DKM Muhajirin, di mana ada Ustadz Syatibi, di mana ada Ustadz Lukman, di mana ada ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga didukung oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Dayari. Semoga orang tua kita ini Allah Subhanahu wa taala jaga selalu, berikan keberkahan selalu, Allah lapangkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya dan bermanfaat untuk umat, baik umat yang ada di sini dan umat-umat di tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita pun bersyukur, berterima kasih kepada Pak DKM, Pak RT, Pak RW yang telah mensukseskan acara ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah, bersyukur, kemudian bersyukur kepada alim ulama kita, para guru kita, cendekia kita yang terus membimbing kita sampai kita hadir di sini, sampai yang mungkin belum mengerti tentang zikir jadi banyak berzikir, sampai yang mungkin belum tahu bagaimana cara bertobat jadi bertobat. Ini subhanallah, saya pribadi sangat iri dengan ustadz-ustadz di sini, dengan kiai-kiai di sini. Semoga saya bisa mencontoh mereka dalam keistiqomahan berdakwah ya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
Tentunya tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah kita atau teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya izin dulu kepada ustadz-ustadz di sini. Sebenarnya saya malu, seharusnya yang memberikan nasihat dan mendapatkan nasihat itu, yang memberikan nasihat adalah ustadz-ustadz kita dan kita yang menyimak. Ya, tetapi karena diminta dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saya izin kepada alim ulama di sini, tokoh-tokoh di sini untuk menyampaikan beberapa ayat, beberapa hadis dan beberapa nasihat-nasihat ulama yang saya tujukan paling utama dan pertama adalah kepada diri saya sendiri, ya, kemudian kepada kita semuanya. Semoga dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah dan juga nasihat-nasihat ulama yang dikutip nanti, Allah semakin memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pergantian hari, pergantian bulan dan pergantian tahun adalah sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita merubah sunnah kauniyah ini. Ini adalah takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang tetap pada diri seseorang, yang tetap kepada makhluk-makhluknya. Kalau sunnah kauniyah, takdir kauniyah Allah, ini bisa enggak kita rubah? Bisa kita merubah siang ini menjadi malam? Enggak bisa. Ya, bisa kita mengubah usia kita yang saat ini, ya, yang mungkin di antara kita ada yang 30-an, 40-an, 50-an, bahkan 60-an, bisa kita rubah menjadi sweet 17. Bisa? Bisa, Pak? Ya, bisa dikembalikan kepada usia dulu. Ini adalah sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rubah. Ya, kita tidak bisa merubah sunnah kauniyah ini. Yang bisa kita lakukan itu adalah memperbaiki dari sunatullah yang hari demi hari, bulan demi bulan yang telah kita jalani, yang telah kita lewati. Jangan sampai kita terperosok, ya, kita terjebak, kita tersesat dan terlalaikan seperti dahulu di mana kita sempat atau pernah tersesat ataupun terlalaikan, terjebak dengan jaring-jaring setan. Makanya alhamdulillah DKM sudah mengambil tema yang bagus. Dan tadi sudah diingatkan oleh ustadz kita, ya. Saya jadi lupa namanya ustadz. Mohon maaf ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Qadir. Ya. Ustadz Qadir sudah mengingatkan kepada kita semua, ya, bagaimana kita ini harus memiliki kolbun yang salim. Kolbun yang salim. Karena ini yang akan apa? Yang akan menyelamatkan kita. Jadi jangan kita, ya, hanya menginginkan fisik yang salim. Ya, khususnya ibu-ibu, harusnya saya ngadep sini. Ya. Kalau ibu-ibu kan selalu fisik yang salim. Makanya bapak-bapak, ya, yang namanya pengeluaran kosmetik ibu-ibu ini lumayan kan, Pak? Lumayan katanya. Ya. Kenapa? Karena yang mau disalimkan, salim itu diselamatkan, dipercantik, dipermanis. Itu adalah apa? Fisiknya. Ya. Jadi yang dimuhasabah fisik terus. Masuk kamar, muhasabah fisik. Mau lihat alis matanya, lihat bulu matanya, ya. Lihat bedaknya ya, Pak. Ini merah-merahnya udah cukup manis atau tambah lagi sedikit. Atau ini kelebihan, dihapus sedikit. Ini fisik yang salim. Ya, tetapi Allah tidak meminta fisik yang salim. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum ila ajsadikum walakinnallaha
yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kita. Enggak melihat berapa banyak harta dan tahta kedudukan kita, enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilihat oleh Allah apa? Amalan kita dan juga hati kita. Makanya enggak ada yang membedakan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kembali tadi, bukan fisik yang salim dan juga bukan kekayaan yang salim, bisnis yang salim, rumah yang salim, bukan. Kita enggak ditanya, ya, enggak menyelamatkan kita. Tadi harta. Coba kita lihat orang kalau akhir tahun ada yang istilahnya dengan audit, ya. Ini Pak Kepdes yang sering merasakan bagaimana diaudit setiap tahun, ya, anggarannya, ya. Di dunia diaudit, ya. Kemudian kita pun juga sebagai kepala rumah tangga mengaudit. Ini gaji segini, dipakai buat belanja segini, diaudit. Diaudit artinya apa? Dievaluasi. Kalau dalam istilah syar'i ya itulah muhasabah. Ya. Artinya apa? Urgensi kita, betapa pentingnya kita. Ya, dengan tema ini, apalagi di akhir tahun ini, dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin banyak sekali kisah-kisah yang kita sendiri kalau dipikir-pikir malu untuk melihatnya. Allah beri banyak kenikmatan. Allah beri banyak pemberian. Allah Subhanahu wa taala tidak hitung-hitungan. Kamu karena sholatnya terlambat, gaji kamu akan saya kurangkan. Pernah Allah begitu? Pernah Allah begitu? Hah? Gak pernah Allah begitu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha. Melapangkan rizki, memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki, oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada Allah pilih-pilih. Nah, kita Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita lebih sering mengaudit, memuhasabahi, mengevaluasi untuk hal-hal dunia, untuk hal-hal yang bersifat harta yang sementara, untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Tetapi kita lupa ada perkara penting yang harus kita muhasabahi. Ada perkara penting yang harus kita evaluasi. Yang ini dapat menjadi sebab selamatnya kita. Selamat kehidupan dunia kita dan selamat juga kehidupan akhirat kita. Lantas kenapa Ustadz kita harus muhasabah? Tadi sudah disebutkan agar kita selamat. Ya. Kemudian apalagi Ustadz? Agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Coba saya tanya bapak-bapak, kalau ada orang mau minjem uang nih Pak, ya, Januari dia pinjam uang, janjinya bulan Maret mau dikembalikan, enggak dikembalikan juga Pak, ya. Terus dia bulan Juni mau pinjam uang lagi, ya, minjam uang ngetoknya minta ampun, ya, ditagih dia malah marah-marah, ya, enggak ditagih dia pura-pura apa? Pura-pura lupa. Ya, galakan yang minjem kata si ibu. Kayaknya pengalaman banget. Enggak tahu nih pengalamannya minjemin apa galakan yang ditagih. Ya. Seperti itu. Ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Gimana Pak? Ya, kalau kita enggak evaluasi, dia datang lagi Pak di bulan Juni. Mau minjemin enggak Pak? Ya, ini bulan Maret udah jatuh tempo. Katanya mau diganti, ternyata enggak diganti. Tiba-tiba bulan Mei-nya sudah beli mobil, ya, tapi uang pinjaman enggak dibayar.
Nah di bulan Juni mau minjem lagi, pas dilihat mobilnya udah nggak ada. Waktu senang lupa untuk bayar hutang. Udah susah lagi, ingat kepada yang pernah memberi hutang. Mau nggak kita jatuh kepada kesalahan yang sama? Masuk kepada lubang yang sama? Kita nggak mau. Itulah pentingnya kita mengevaluasi. Ya, kita evaluasi. Jangan sampai apa yang menjadi kesalahan kita, keterjatuhan kita, kegagalan kita, kelalaian kita di masa-masa yang lalu ini terjadi kembali. Ini terjadi kembali. Kita nggak ada yang mau gagal berkali-kali. Kita nggak ada yang mau terjatuh berkali-kali. Kita nggak ada yang mau ya berdosa lagi dan berdosa lagi. Jujur, ada yang suka jatuh kepada perbuatan dosa? Kalau jawaban yang jujur, yang tulus dari dalam lubuk hati yang paling dalam, tentu menjawabnya tidak, nggak ada. Ya, kita orang-orang mukmin, yang membedakan kita dengan orang-orang fasik, orang-orang munafik, ya, adalah mereka berbangga-bangga dengan dosanya, menganggap remeh dosanya, ya. Tetapi orang beriman kalau berbuat dosa, malunya minta ampun, ya, merasa ngeri kalau Allah balas perbuatan dosa tersebut ketika dia masih hidup di dunia. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, ya, lantas apa saja ya yang harus kita muhasabahi? Nah, kita di sini akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Quran surah Al-Hasyr. Kita lihat ini urgensitas juga yang harus kita tadabburi. Saya meminjam pendengaran dan penglihatan jamaah semuanya ya untuk kita sama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita simak, kita renungkan, kita tafakuri, kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 sampai ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menyeru ya. Arti seruan ini menandakan bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, ini saya yakin pasti sering dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Allah tidak menyeru di dalam Al-Quran dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kecuali di situ ada pesan yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Apakah itu berupa perintah? Apakah itu berupa larangan? Apakah itu berupa kisah-kisah untuk kita mengambil ibrah dari pelajaran orang-orang terdahulu? Maka kalau kita mendapatkan perintah dengan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi dengan perintah tersebut di ayat yang setelahnya kita tidak mengindahkan perintah tersebut, ini dikhawatirkan iman kita. Iman kita kemana? Allah sudah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini saya yakin di setiap khutbah, di setiap ceramah sering diingatkan ayat muhasabah ini. Ini dikenal dengan ayat muhasabah. Ayat evaluasi. Dan Allah menyeru dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, itu lebih dari 80-an kali di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 85 kali lebih Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ini. Artinya apa? Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ini kecuali ada perintah yang penting. Kecuali memang kita itu sering lalai dalam perintah tersebut ataupun larangan tersebut. Wal tandur, perintah, lihat. Ya, ma qaddamat, apa-apa yang telah berlalu. Lihat apa yang telah berlalu dari usia kita. Ya. Lihat apa yang telah berlalu dari usia kita. Apa yang telah berlalu dari harta kita. Apa yang telah berlalu dari keluarga kita. Kita harus lihat juga ini. Ya. Kita harus lihat. Nanti kita akan rincikan satu persatu apa yang harus kita muhasabahi. Ya. Unzur ma qaddamat lighad. Apa yang telah berlalu untuk hari esok. Hari esok ini apa? Masa depan kita. Agar apa? Agar tadi tidak terperosok, tidak terperangkap dalam lubang ataupun jaring yang sama. Ya. Harus difahami ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setiap hari, setiap detik, bahkan sebelum kita dilahirkan, iblis dan bala tentaranya mereka membuat lubang-lubang keterperosokan manusia itu sudah dibuatkan. Jebakan-jebakannya, ya, jaring-jaringnya itu sudah ditebar di mana-mana. Jalannya sudah dipasang di mana-mana. Makanya kalau kita mentadaburi di dalam Quran surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Ya, surat Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Enggak sah sholat kita kalau kita enggak baca Al-Fatihah. 2 rakaat kah, 3 rakaat kah, 4 rakaat kah? Kalau kita enggak baca Al-Fatihah, ya, maka sholat kita itu tidak sah. Kenapa sampai ini menjadi rukun? Ya, disebutkan ya bahwa dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, ulama tafsir baik dalam tafsir Ibnu Katsir ya oleh Imam Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ya, beliau menyebutkan ketika menjelaskan tentang ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat ihdinas siratal mustaqim membuat sebuah garis lurus. Dibuat sebuah garis lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza sirati fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta yaminan wa shimalan, khatta yaminan wa shimalan, khatta yaminan wa shimalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus tadi, dibuat persimpangan-persimpangan. Ada garis kanan, garis kiri. Maju lagi ada garis kanan, ada garis kiri. Para sahabat bertanya, ini garis lurus yang mengantarkan kepadamu, mengantarkan kepada syafaatmu, mengantarkan kepada persahabatan dan
pertemanan denganmu ya Rasulullah sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun garis yang di kanan kiri ini apa ya Rasulullah, kata para sahabat. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun garis yang di kanan dan yang di kiri ini, ya, ini adalah apa? Subul. Kalau sabil dalam bahasa Arab, ya, itu isim mufrad, hanya satu saja. Makanya kebenaran itu hanya ada satu. Ya, yang benar itu hanya ada satu. Kalau kita mengklaim ada kebenaran selain Islam, walaupun kita muslim, ini dipertanyakan keislaman kita. Ya, raditu billahi robba wa bil Islam midina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah. Adapun garis yang kanan kiri ini pintu-pintu jalan-jalan kesyirikan. Tadi sudah diingatkan oleh Ustadz Qadir juga, ya, bagaimana kita nggak boleh melakukan syirik. Nah, ini pintunya, ya, ada pintu kesyirikan kata Rasulullah yang menghalangi jalan yang lurus. Bagaimana saat pintu kesyirikan? Orang berdoa kepada selain Allah, orang meminta kepada selain Allah, orang meyakini adanya zat-zat tertentu yang memiliki hak-hak ketuhanan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Ya, percaya kepada dukun ini nggak boleh. Ya, mendatangi dukun saja tidak diterima sholatnya selama berapa hari? 40 hari. Mendatangi saja. Bagaimana kalau dia mempercayai? Bagaimana kalau dia mempercayai? Na'udzubillah. Ya. Kemudian ada lagi pintu apa? Pintu kesyirikan, pintu perjudian, pintu korupsi, pintu riba, pintu yang lain-lain. Inilah jalan-jalan yang lain yang menghalangi seseorang berada di jalan yang lurus. Makanya surah Al-Fatihah ini inti ataupun lub dari sholat kita itu adalah doa. Ya, agar kita ditetapkan, diteguhkan di jalan yang lurus. Jalan yang dititi oleh Rasulullah, jalan yang dititi oleh sahabat-sahabat Rasulullah, jalan yang dititi oleh orang-orang soleh terdahulu yang mereka berada di jalan yang lurus. Kembali kepada Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 tadi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur. Lihat di sini banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Ya. Yang pertama, lihat apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Pada siapa? Umat-umat terdahulu. Lihat, ada umat Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ya. Ada umat Nabi Ibrahim alaihi salam yang mereka tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, tapi mereka lebih percaya kepada penguasanya yaitu Namrud. Ya. Ada umat Musa alaihi salam, tetapi yang tidak beriman kepada Musa, mereka percaya kepada siapa? Fir'aun. Ya, percaya kepada Fir'aun. Ya. Lihat umat-umat terdahulu, bagaimana ketika mereka melakukan kesyirikan, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang layak, yang pantas untuk disembah, la syarikalah. Ya. Ketika mereka berpaling dari ini, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan. Ya, ada kaum Ad. Lihat umat-umat terdahulu di kaum Ad. Diutuslah Nabi Hud, diutuslah Nabi Saleh kepada kaum yang gagah-gagah, yang besar-besar. Ya, kalau jamaah udah pernah jalan, ya, kemana? Ke Petra yang ada di Yordan. Saya qadarullah Ustadz, 5 tahun yang lalu saya bimbing umroh yang plus Aqsa. Jadi kebagian jatah ke Yordan. Itu tiket yang paling mahal itu tiket menuju Petra. Waktu itu 5 tahun yang lalu itu $75. Kalau kali sekarang yang 15.000 berapa itu? Ya. Jadi bangunan yang gagah, yang besar. Ya. Tapi saya akhirnya nggak masuk saat ke Aqsa. Ya. Saya ditangkap sama orang-orang Israel. Nggak jelas.
Ya, nggak jelas apa tuduhannya. Ya, mungkin karena saya baru pulang dari Qatar ketika itu. Ya, karena ada tugas ketika itu. Ya. Dan Israel itu anti Arab. Ya, Israel itu anti Arab, dan saya melihat langsung bagaimana kondisi orang-orang Yahudi, mereka bagaimana benci dan hasadnya terhadap kaum muslimin itu saya lihat langsung. Ya, jangankan saya, muslim Palestina pun yang kalau mereka sudah bilang nggak bisa masuk, Pak. Ya. Itu bangunan yang begitu gagah, begitu besar di Petra, ya dibangun oleh kaum Ad. Ya, mereka buat rumah itu bukan kayak kita ngumpulin semen satu-satu, ngambilin pasir, ngambilin bata. Enggak, ini gunung benar-benar dipahat sama mereka. Ya. Mending kalau dipahatnya itu kayak kita ngaci, ada aja yang enggak halusnya. Ya, enggak halusnya. Ini mah halus, rata. Enggak tahu teknologinya seperti apa ketika itu. Ya. Allah berikan mereka kelebihan. Ya, dengan badan-badan yang besar, sehingga apa? Sombong. Lihat umat-umat terdahulu yang sombong, apa balasannya? Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka itu apa? Jadikan mereka mengalami kemarau yang panjang, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Allah jadikan kemarau yang panjang. Ya. Kemudian setelah kemarau yang panjang didakwahin lagi, ini kemarau panjang karena kalian tidak menyembah Allah. Kalian sombong dengan jasad-jasad kalian yang bagus, gagah, ganteng, cantik. Allah enggak turunkan hujan karena kesombongan kalian. Ya, alhamdulillah hari ini kita diguyur hujan. Ya, semoga ini tanda kalau kita bukan hamba Allah yang sombong. Amin ya robbal alamin. Ya. Akhirnya enggak didengar juga dakwah Nabi Hud alaihissalam. Allah kumpulkan awan, Allah hitamkan awan tersebut, sehingga mereka dengan gembiranya, ya, mengambil apa? Wadah-wadah air mereka. Ya. Dan mereka dengan lantangnya malah menghina Nabi Hud alaihissalam. Dihina habis-habisan. Mana dakwah kalian nih, buktinya kami akan turun hujan. Akhirnya apa? Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, ya, sudah mendapatkan wahyu untuk pergi dari daerah tersebut. Ya, kalau sudah ada tanda ini, cepat kalian pergi. Dan kaummu ajak pergi semuanya. Kenapa? Karena akan dihujani apa? Dihujani apa? Dihujani air atau dihujani apa? Dihujani petir yang mengguntur. Ya, makanya Rasulullah SAW sebenarnya kalau dalam kondisi cuaca yang mendung gelap, ya Rasulullah itu memperbanyak istighfar, Pak. Ya, karena beliau teringat dengan azab yang Allah berikan kepada kaum Ad tersebut. Ya, habis, enggak tersisa. Makanya kalau kita sombong, lihat, ya, lihat apa? Undur ma qaddamat lighad. Lihat apa yang terjadi di masa-masa lampau, di masa-masa yang lalu. Untuk apa? Untuk kalian jadikan pelajaran. Ini orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Dan banyak lagi. Ada yang kaum yang suka mengurangi timbangan. Ya, sampai Allah ingatkan lagi, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas taufun, yang dagang. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi dagangan, ya, jamaah sekalian yang berdagang di sini. Amin. Ya. Ingat, yang berdagang jangan sampai suka mengurangi timbangan. Gak boleh. Ya. Allah sudah mewanti-wanti. Ya, Allah katakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastaufun. Ya. Allah pun sudah menurunkan azabnya. Ya, tidaklah suatu kaum di mana mereka mengurangi timbangan, kata Rasulullah SAW, yang mereka menahan zakatnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daerah tersebut daerah yang paceklik, kesulitan makanan, kesulitan bahan pokok. Ya. Lihat umat-umat terdahulu. Ya, bagaimana kisah-kisah Nabi itu diberikan kepada kita, jamaah rahimakumullah, tujuannya agar kita mengambil pelajaran.
Jangan sampai kita melakukan hal yang sama, mengulang hal yang sama, sehingga azab tersebut pun layak diberikan kepada kita. Naudzubillah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Selain umat-umat terdahulu, ya, maka lihatlah yang pertama di sini perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita jamaah. Betul, kita adalah manusia, insan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita menyadari itu. Kita meyakini betul itu. Tetapi apakah kita manusia yang bodoh? Apakah kita manusia yang lalai? Yang mau-maunya lupa, menyengaja lupa, menyengaja berbuat dosa, menyengaja berbuat lalai. Padahal sudah diingatkan, lihat yang terdahulu untuk masa depan kita. Kan tadi di awal sudah mengakui, gak mau gagal lagi, gak mau terperosok lagi, gak mau terjerumus lagi, gak mau terjebak lagi. Kalau begitu, jaga itu. Jaga. Ya, jaga bagaimana kekuatan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Allah sudah berikan kita petunjuk. Allah sudah berikan nikmatnya kepada kita. Allah sudah berikan kecukupan kepada kita. Apalagi? Masih kurang juga. Dunia kalau diberikan kepada kita satu wadi emas semua, kita akan meminta lagi, mencari lagi dengan cara apapun di wadi yang lain, di tempat yang lain. Karena nafsu itu nggak ada habisnya. Ya, hisab diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, ya, anfusakum. Evaluasilah diri kita. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap Bapak-bapak, Ibu-ibu dievaluasi sama Allah? Sudah siap? Hah? Sudah siap? Alhamdulillah yang sudah siap. Berarti bekalnya udah banyak. Semoga istighfarnya diterima. Ya. Yang belum siap, semoga Allah senantiasa istiqomahkan dalam kebaikan. Istighfarnya diterima oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah, dan Allah masukkan ke surga bersama orang-orang yang bertaubat. Karena kita nggak ada satupun yang mampu memasukkan kita ke surga kecuali taubat kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali di Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan Allah mengingatkan, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang soleh terdahulu, mereka ingin mencari bagaimana cara dicintai oleh Allah. Ternyata dia dapati ayat yang pertama berbunyi innallaha yuhibbul muttaqin. Allah hanya mencintai orang-orang yang bertakwa. Aduh, saya bukan bertakwa. Puasa sunnah saya enggak pernah. Sholat tahajud saya jarang-jarang. Sedekah itu pun kalau ada dan lebih, dan kalau enggak lagi bakhil, kalau enggak lagi pelit. Saya bukan orang yang bertakwa. Ngaji juga kita jarang. Ya. Kemudian dia cari lagi ayat yang lain bagaimana mengundang kecintaan Allah. Dia dapati innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Dia kembali berpikir, apakah saya sudah baik? Dengan istri kadang saya kurang ajar, dengan anak kadang saya juga sama kurang ajar, apalagi dengan teman-teman, ya banyak kurang ajarnya. Ya Allah, saya bukan orang yang muhsin, gak bisa lagi. Cari lagi ayat yang lain. Innallaha yuhibbu mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Coba, kita sudah bertawakal yang benar belum sama Allah? Sudah tawakal yang benar belum sama Allah? Ternyata belum. Ya, di razia polisi saja kita tawakalnya bukan sama Allah, tapi tawakalnya sama backingan kita. Cari teman yang pangkatnya lebih tinggi. Pak, ini tolong saya lagi ditilang di sini. Tawakalnya sama siapa? Sama yang lain. Tawakalnya sama bos di kantor.
Seolah-olah rizki yang ngasih, gaji yang ngasih itu hanya bos yang ada di kan. Betul gak nih? Kita banyak yang kurang bertawakal jamaah. Ya, sehingga karena lemahnya tawakal kita kepada Allah, kita pun lemah untuk beribadah. Lemah menjaga sholat 5 waktu di masjid. Kenapa? Salah tawakal kita. Kita bertawakal kepada kerjaan, seolah-olah pekerjaan itulah yang mendatangkan rezeki. Jutaan orang bekerja dan dia nggak dapat rezeki, betul? Betul nggak? Jadi di mana tawakal kita? Akhirnya sedih lagi. Aduh, nggak dicintai Allah. Ya, cari lagi ayat yang lain. Ya, innallaha yuhibbul mujahidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai para mujahid di jalan Allah. Wah, apalagi ayat ini. Ya, pernah megang pedang? Megang pedang aja nggak pernah, megang golok aja takut. Hari kurban aja takut megang golok, mau nyembelih kambing aja takut. Bagaimana mau berperang di jalan Allah? Apalagi ayat ini, aduh. Akhirnya nggak ada satupun ayat yang membuat kita bergembira dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecintaannya kepada sebuah firman, innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Itulah saya. Ya. Saya bukan orang yang baik, saya bukan mujahid, ya, saya bukan orang yang bertakwa, saya orang yang bukan yang bagus tawakalnya, saya hanya orang yang bertaubat. Ya, dan Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, ya, sungguh beruntung seorang hamba yang ketika dibagikan catatan amalannya, maka dia dapati istighfar yang banyak. Gak ada jamaah. Ya, kebaikan kita gak seberapa. Harus kita akui. Ya, mujahidnya kita belum pernah. Ya, belum lagi tawakalnya kita, aduh jauh banget. Makanya perbanyaklah taubat. Perbanyaklah taubat, istighfar yang banyak. Mungkin dengan istighfar ini Allah tambah cinta sama kita. Bukan dikarenakan kita seorang mujahid, bukan. Bukan dikarenakan kita tawakalnya bagus, bukan. Bukan dikarenakan kita orang yang baik, bukan. Tapi kita sudah berusaha menjadi baik. Kita sudah berusaha bertawakal. Kita sudah berusaha untuk berjihad di jalan Allah dan berazam untuk berjihad di jalan Allah kalau sudah ada pintu yang benar ya dalam jihad tersebut. Kita hanya bisa memberikan ini. Selebihnya apa? Agar kita dicintai Allah, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW beristighfar berapa kali? Berapa kali? Dalam riwayat Muslim disebutkan 100 kali. Karena Rasulullah SAW yastaghfirunallaha mi'ata marrah. Dahulu Rasulullah SAW memohon ampunan kepada Allah sebanyak 100 kali. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan karena Rasulullah SAW yastaghfirunallaha sab'ina marrah. Rasulullah SAW beristighfar 70 kali. Jadi kalau kita naik motor berangkat ke masjid, selama di perjalanan baca istighfar. Berat enggak istighfar? Enggak. Yang berat itu apa? Apa yang berat? Hidayah. Ya, itu yang berat untuk kita dapatkan. Amalan itu ringan bagi mereka yang mendapatkan hidayah Allah, taufik dari Allah. Ya. Ini semua kita hadir di sini, apakah kita merasa kita orang yang paling sehat? Saya yakin ustadz-ustadz ada yang sakit pun tetap hadir. Karena bahagia mau ketemu sama jamaah semua. Ya, dan jamaah pun demikian, ada punya kesibukan yang lain, betul nggak? Punya kesibukan yang lain nggak? Jadi jangan menganggap remeh orang-orang yang berada di majelis ilmu ini adalah pengangguran. Ya, oh saya nggak bisa hadir ke majelis ilmu, ke majelis zikir. Saya ada kerjaan ini, saya kerjaan itu.
Emangnya yang di majelis zikir itu adalah pengangguran semua? Ya, yang berada di majelis ilmu, di majelis Quran, di dalam masjid, mereka juga pekerja, tapi mereka tahu memprioritaskan siapa? Allah. Ya. Jadi sangat aneh kalau ada orang menganggap kita yang berada di majelis ilmu ini seolah-olah nggak punya kerjaan, nggak punya kesibukan di luar. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kembali tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kita kembali bagaimana kita mengevaluasi. Karena waktunya tinggal 10 menit. Ya. Apa yang harus kita evaluasi? Apa yang harus kita muhasabah? Yang pertama yang harus kita muhasabahi adalah ketauhidan kita. Sudahkah kita bertawakal yang benar? Sudahkah kita mencintai Allah dengan kecintaan yang benar? Sudahkah kita berharap kepada Allah dengan rasa harap yang benar? Sudahkah kita meminta kepada Allah ya dalam setiap waktu kita, baik di saat lapang kita ataupun di saat sempit kita? Karena man dzakarallah fi sarra dzakarallahu lahu fid dharra. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang mengingat Allah di saat dia lapang, di saat dia bahagia, maka Allah akan mengingatnya di saat dia sempit kesulitan. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, kebanyakan kita ingat Allahnya kapan? Tahajud kalau mau cari pekerjaan, kalau dagangan sepi, ya. Puasa sunnah juga demikian. Mau puasa sunnah kalau rezekinya seret, ya. Padahal sudah diingatkan kalau kita mau dikabulkan doa-doa kita di saat kita dalam kondisi yang sulit, maka perbanyaklah doa kepada Allah di saat kita mendapati kondisi yang lapang. Jadi jamaah berdoa enggak kepada Allah setiap hari? Berdoa enggak setiap hari? Jujur, jawab dalam hati, berdoa enggak kepada Allah setiap hari? Alhamdulillah. Azamkan dan teruskan. Ya, jangan sampai berhenti di setiap hari kita itu berdoa meminta kepada Allah. Ya, minimal di setiap sholat kita, minimal sholat 5 waktu kita, setiap sujud doa sama Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau yang paling gampang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang pertama kali kita evaluasi tentang apa? Keimanan kita. Ya. Keimanan kita harus kita evaluasi. Kalau ada keimanan kita yang salah, yang keliru, wah ini bisa berabe semuanya. Ya. Percuma kita sedekah jutaan, percuma kita haji berpuluh-puluh kali, kalau ternyata iman kita itu konslet. Hidup gak lampu? Enggak. Ya, kita haji puluhan kali, sedekah lebih mahal dari mobil, dari rumah mewah, ya, tetapi ternyata tiap malam istri kita jagain apa? Jagain lilin ternyata. Ya. Masih suka pesugihan. Ya, masih suka memasang apa? Penglaris, ya, entah itu apapun, entah itu susuk, entah itu apa, ini adalah kesyirikan. Bertobat dari itu semua, evaluasi itu semua. Ya, rizki dari tangan siapa? Allah. Sehat kita dari siapa? Sehat kita dari siapa? Yang memberi semuanya siapa? Yang berkehendak siapa? Allah. Kenapa harus jauh-jauh ke gunung-gunung yang sepi, ke gua-gua yang angker? Ya, untuk apa? Untuk minta tuyul. Ya, untuk minta keris.
untuk minta tolak bala. Ya. Minta itu sama Allah. Ya, minta sama Allah. Semua itu enggak ada gunanya. Ya, semua itu hanya akan menyengsarakan. Ya, hanya akan menyengsarakan. Sebentar aja dia bahagia dengan kekayaan, dengan wajah yang cantik karena tusuknya di pipi ada, di bibir ada, di hidung ada. Ya, itu hanya sebentar. Ya. Sembelihan kita kepada siapa? Sembelihan kita kepada Allah atau kepada selain Allah? Ya. Ini Pak Kepdes kita punya pengetahuan yang banyak. Ya. Dimana ketika sudah mulai musim-musim pemilihan ya, itu banyak yang pakai ilmu-ilmu tertentu. Nyembelih hewan tertentu. Ya. Kepada siapa diberikan sembelihan tersebut? Enggak jelas. Ya, disyaratkan harus beli ayamnya yang warna hitam semua ya. Ya. Ini kepdes yang rusak yang begini. Ya. Mau membagaimanakan rakyat? Ya. Kalau mengambil jabatan dengan cara menyekutukan Allah, enggak akan berkah. Ya, enggak akan berkah. Pasti akan datang lagi masalah demi masalah. Ya. Nah, setelah kita evaluasi keimanan kita, yang kedua yang kita evaluasi adalah keislaman kita. Evaluasi Pak, ibadah kita. Ustadz, mohon maaf, ini bapak-bapak yang hadir di sini kalau jamaah di sini enggak, Ustadz? Alhamdulillah, bahagia saya. Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah di masjid itu sunnah. Ya, sunnah muakkadah, yang harus digarisbawahi sunnah muakkadah. Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i tidak pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid. Karena mereka mengetahui ini sunnah muakkadah. Kita hanya memahami konteks sunnah itu adalah yang kalau dikerjakan berpahala, yang kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini konteks yang keliru, bukan pada tempatnya. Mulai sekarang di tahun yang akan baru nanti, ubah mindset kita. Ya, jangan sampai sunnah kita pahami hanya sekedar kalau ditinggalkan tidak apa-apa, jangan. Tapi harus ditanamkan dalam diri kita, ibadah-ibadah yang sunnah itu, apapun itu, kalau kita tinggalkan, kita itu merugi. Tadi hadisnya sudah disebutkan oleh Ustadz Qadir. Faman ata'ani dakhalal jannah, waman asoni faqad aba. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang enggan masuk surga? Kaget para sahabat. Ada orang yang enggan masuk surga? Ada enggak? Ya. Ada enggak orang yang enggan masuk surga? Enggak akan mungkin. Enggak ada orang yang enggak mau masuk surga, itu enggak ada. Semua orang maunya masuk surga, tapi Rasulullah ingatkan, iya dia mau masuk surga tapi dia enggan. Makanya konteks hadisnya itu aba, enggan. Ya, seperti iblis, aba wastakbaro. Ya, ini makanya kalau enggan terhadap sunnah Rasulullah ini bahaya. Ya, kalau kita belum mampu, ya kita jangan sampai menghina sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini bahaya. Sunnah itu adalah yang kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, yang kalau kita tinggalkan kita itu rugi, nggak dapat pahala. Ya, beda nggak kalau saya katakan, Bu, kalau nanti lembur, ya, Ibu akan saya kasih intensif tambahan. Tapi kalau ibu nggak mau lembur pun ya udah nggak apa-apa. Gimana tuh? Ya, dibanding dengan ibu kalau lembur dikasih intensif tambahan. Tapi kalau nggak lembur ya rugi, nggak dapat intensif tambahan. Kita menerima kabar ini dari kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua gimana, Bu? Hah? Lebih ngena yang pertama apa yang kedua? Lebih ngena yang kedua. Jadi apa? Kita itu semangat untuk apa? Untuk ngambil
lemburan. Karena rugi, nggak dapat intensif. Setuju Bapak? Setuju? Ingat ya definisinya sekarang apa? Sunnah. Sunnah apa? Perkara yang kalau dikerjakan mendapat pahala. Yang kalau kita tinggalkan kita rugi, nggak dapat pahala. Ya, dengan begini kita terhadap sunnah-sunnah itu kita menjadi apa? Semangat. Puasa Senin Kemis semangat, sholat sunnah rawatib, ya. Jangan sampai itu sholat sunnah rawatib guru-guru kita doang, ya. Yang qobliyah ba'diyah guru-guru kita doang, kitanya enggak. Kenapa? Karena kata Ustadz, sunnah kan kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Jangan, kalau enggak dikerjakan kita itu rugi. Enggak nyampe 5 menit kok sholat sunnah. Ya, enggak nyampe 5 menit. Sebelum kerja di kantor, sholat duha dulu di rumah. Ya, sebelum membuka dagangan, baca Quran dulu sebentar walaupun 1-2 ayat. Kemudian baca sholawat. Ya, biar dagangan kita enggak kena hasad dan dengki orang. Ya. Artinya apa? Yang kedua yang harus kita muhasabahi apa? Yang kedua, keislaman kita. Yang pertama tadi apa? Keimanan. Yang ketiga yang harus kita muhasabahi adalah muamalah kita. Bagaimana interaksi kita kepada yang lain? Ya, ta'zim enggak kepada guru-guru kita? Ya, kepada ustadz-ustadz kita. Ya, bagaimana memperlakukan orang tua? Bagaimana memperlakukan anak-anak, bagaimana memperlakukan orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, bagaimana kita memperlakukan tetangga, bagaimana kita memperlakukan tamu yang datang ke rumah kita. Ini muamalah. Kita evaluasi. Ya Allah, ternyata setelah dievaluasi, ternyata saya dengan tetangga itu banyak gibahnya. Jangankan ke tetangga, ustadz-ustadznya pun digibahin di rumah. Ya Allah. Jangan lagi ya ibu-ibu. Bu, jangan lagi ya. Minta maaf loh. Kalau gibah itu enggak cukup tobat doang. Enggak cukup istighfar doang. Ya, tobat itu syaratnya yang pertama adalah ikhlas. Ya, yang kedua adalah menyesal. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Dan yang keempat, kalau dosa itu terkait dengan hak makhluk yang lain, maka wajib bagi kita untuk minta diridhoi. Ya, kalau ibu merasa pernah ngomongin ustadz di depan kita ini, samperin rumahnya. Ustadz, saya mohon maaf, bulan Februari 2022 kemarin saya nggak sengaja nyeletuk ngomongin ustadz, saya menghina fisik ustadz, saya minta kerelaan ustadz untuk mengampuni saya, memaafkan saya. Bisa nggak Bu? Bisa nggak? Bisa ya? Kalau ada, insya Allah ini nggak ada. Ini hanya contoh. Ya, artinya apa? Kita harus minta keikhlasan. Ya, minta pemaafan. Ya, kepada keluarga kita juga demikian. Karena Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap amal itu naik di sisi Allah di hari apa? Di hari apa? Di hari Senin dan Kamis. Itu amal-amal itu naik. Ya. Tetapi ada yang tertahan. Kenapa amal soleh tersebut pahalanya bisa tertahan? Karena dia masih memendam permusuhan. Nah, ini bahaya ini. Enggak boleh seorang muslim ya tahjur akhahu aksar min salasati ayyam. Enggak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya seiman yang lain lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Ya. Berat Ustaz, dia kesalahannya fatal banget. Dia ngatain saya begini-begini. Ya. Dia mengambil hak saya ini dan itu. Ya Allah. Ya.
Saya mau kasih tahu salah satu pintu surga. Pintu surga banyak? Banyak. Ada 8 pintu surga. Salah satu pintu surga tersebut ya adalah pintu memaafkan. Pintu memaafkan. Ya. Walaupun kita misalkan sudah berpisah dengan keluarga, suami istri cerai, ya, keluarga mungkin pernah selek ataupun bentrok, maafkan. Ya, saya sudah minta maaf Ustadz, tapi dianya tetap melakukan saya seperti itu, cuek sama saya. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya, nggak asat nanti saya dikira salah lagi karena saya minta maaf. Kita hidup mencari ridho manusia, apa mencari ridho Allah? Ridho Allah. Sepakat nih? Sepakat nggak? Kalau mencari ridho Allah, maafkan, minta maaf, selamatkan diri kita, mudahkan diri kita memasuki surga melalui pintu maaf. Wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anin nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan itu adalah pintu memaafkan dan pintu menahan amarah. Ya. Mohon maaf jamaah, Ustadz saya izin nambah 5 menit Ustadz ya. Saya kemarin diminta datang ke Bekasi. Ini saya cerita, ini kisah nyata baru sekali. Ya. Di satu keluarga elit, Masya Allah, interiornya ibu ya impor semua. Ini Ustadz dari Inggris waktu saya jadi duta besar di sana. Ini dari Prancis Ustadz waktu saya dimutasi ke Prancis, Masya Allah. Ya, gajinya udah bukan pakai rupiah, bukan pakai dolar, tapi pakai euro. Euro lebih gede dari dolar apa lebih kecil? Masya Allah. Ini kayaknya yang tahu nih pada punya euro ini. Ya. Tapi apa jamaah rahimakumullah? Bapaknya meninggal. Saya diminta tolong untuk menghitungkan jatah warisannya. Ya. Kenapa jatah warisan ini diributkan? Karena ternyata ya si almarhum suami ini ya diam-diam punya istri kedua. Ya. Istri kedua. Ya, yang sah secara syar'i walaupun dia nikahnya siri. Ya. Saya bingung kenapa sampai ribut, ternyata itu ceritanya. Jadi istri yang pertama nggak rela kalau Alfamaret dan Indomaret yang dia miliki ini keuntungannya berbagi dengan pintu sebelah. Ya, dia hanya mau bagi sama anak-anaknya. Oke lah, itu masalah yang lain. Yang lebih parah dari itu yang ingin saya jelaskan, ya terkait dengan memaafkan ini. Apa jamaah? Ternyata mereka tidak ngumpul, tidaklah mereka ngariung di rumah orang tuanya tersebut, kecuali hanya untuk menghitung warisan. Selama ini gak pernah kumpul Pak. Ya, gak akur antara orang tua dan anak. Ya, anak yang pertama merasa dimandirikan. Sedangkan yang kedua dan yang bungsu ini dimanjakan, sehingga anak yang pertama ini nggak suka sama orang tuanya. Yang kedua dengan yang ketiga, anaknya 3. Ya, yang kedua ini pun merasa nggak nyaman karena orang tuanya lebih memanjakan yang bungsu daripada dia. Akhirnya enggak juga Dan yang ketiga ini pun enggak akur sama orang tuanya. Karena yang ketiga ini karena saking manjanya sama orang tua, ya, apapun yang dia minta harus dipenuhi. Kalau enggak dipenuhi, lemari hancur. Ya, karena anak laki, badannya gede. Ya, sehingga enggak akur sama orang tuanya. Jadi semenjak menikah nggak pernah bertemu dengan orang tua, naudzubillah. Semoga Allah jaga keluarga kita semua. Ini realita. Ya, kita kalau nggak bertegur sapa dengan orang lain saja, ya lebih dari 3 hari amal soleh kita nggak naik. Ini bagaimana keluarga sendiri?
Jadi lapang-lapangkanlah hati kita. Betul ada kesalahan, betul ada sakit hati, ya. Tetapi kita itu mencari ridho Allah. Ini yang harus kita beratkan. Ya, memang berat, memang sulit, memang terkadang seperti kita yang terzolimi karena kita merasa nggak salah ataupun salah kita nggak seberapa tapi dihantamnya luar biasa, betul nggak Pak? Ya kan? Dihantamnya luar biasa, tapi kita karena mencari ridho Allah, istighfar, kuatkan, minta maaf lah, nggak apa-apa. Ya, yang penting amal kita naik setiap hari naik terus. Ya, mereka yang begitu ya mereka urusan dia dengan Allah. Ya. Nah ini yang ketiga yang harus kita muhasabahi apa? Muamalah kita. Akhlak kita lihat. Bapak-bapak sama istri harus penyayang, harus penyabar. Ke anak-anak juga begitu. Ya. Harus penyayang, harus penyabar, ya. Jangan mudah untuk mengangkat suara. Jangan mudah untuk mengangkat tangan. Jangan mudah untuk melempar barang. Sabarkan, memang berat. Saya juga orang Kalimantan yang memang hidup di pesisir. Saya udah cerita sama ustadz-ustadz. Ya, di sana itu gaya hidupnya juga kasar-kasar. Ngomongnya itu nggak ada yang pelan-pelan. Kalau di Jawa kan masya Allah ngomongnya halus-halus gitu kan. Makanya kalau di Kalimantan ketemu dengan orang Jawa itu seneng. Karena apa? Lembut-lembut, halus-halus. Ya apalagi orang Sunda. Ya, subhanallah. Ya. Nah ini ya lawan. Dan gak mungkin kita bisa menjadi selembut itu kecuali karena apa? Taufik dari Allah. Dan gak mungkin kita mendapatkan taufik dari Allah kecuali kita yang minta. Jadi minta itu jangan harta terus, jangan jabatan terus, tapi minta akhlak yang baik kepada Allah. Minta kelembutan kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada karunia yang terbesar yang Allah karuniakan di dalam sebuah rumah